Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah Cushing syndrome. Cushing syndrome itu adalah segala keadaan di mana kadar kortisol di dalam darah itu tinggi. Nah, kadar kortisol di dalam darah yang tinggi ini akan mengakibatkan sekumpulan gejala. Nah, Cushing syndrome ini itu ada dua, yaitu dependent ACTH dan independent ACTH. Kalau yang dependent ACTH itu biasanya dia adalah hiperfungsi korteks adrenal sama sindrom ACTH. Intinya jika dependent ACTH berarti penyakitnya itu ada di pituitari atau bisa juga pada hipotalamus. Kemudian kalau yang independent ACTH itu penyakitnya ada di korteks adrenal sendiri. Nah, kemudian etiologinya itu bisa dari pemberian steroid eksogen, kemudian overproduksi, kemudian kanker ini ya, tumor-tumor ini. Nah, langsung aja patofisiologinya. Ini ada dua, yaitu yang independent ACTH dan dependent ACTH. Nah, pertama independent ACTH. Ingat lagi kalau independent itu berarti dia penyakitnya ada di korteks. Nah, kalau yang independent ACTH ini itu bisa dikarenakan suatu keganasan. Nah, misalnya ini ya, neoplasma adrenocortical primer atau neoplasma yang terjadi pada korteks adrenal. Nah, akhirnya di korteks ini banyak sel neoplasma yang sama-sama menghasilkan kortisol. Jadi sel neoplasma ini bukan sel normal ya, tapi sama-sama menghasilkan kortisol. Nah, akhirnya dia mengalami hiperkortisol karena sekresinya berlebih. Nah, kemudian tubuh akan melakukan feedback negatif terhadap ACTH. Karena kan seharusnya yang merangsang pembentukan kortisol itu ACTH. Nah, terus ini karena tumor ya, ACTH-nya, feedback ke ACTH-nya itu tidak berpengaruh sehingga ACTH-nya itu tetap rendah. Maksudnya ACTH-nya itu rendah gitu loh. Karena dia melakukan feedback negatif kepada ACTH, padahal yang merangsang itu bukan ACTH, bukan lagi ACTH, tapi yang lain yaitu sel neoplasma. Sehingga ACTH-nya rendah, kortisolnya tetap tinggi. Nah, kemudian yang kedua itu dependent ACTH. Kalau dependent ACTH berarti dia itu kelainannya itu ada di pituitari atau bisa juga hipotalamus. Nah, pada kasus ini yaitu tumor pada pituitari atau kortikotropik pituitari adenoma. Kortikotropik itu sel yang menghasilkan ACTH ya. Nah, karena terjadi keganasan maka sel-sel neoplasma itu banyak di pituitari. Nah, sel neoplasma ini sama-sama menghasilkan ACTH. Nah, karena ACTH-nya banyak, otomatis yang merangsang korteks adrenal juga banyak. Kan karena ACTH ini kan berfungsi merangsang korteks adrenal. Nah, karena ACTH-nya banyak dan merangsang korteks berlebih, maka akan terjadi hiperkortisol atau kadar kortisol darah tinggi. Kemudian akan tubuh akan melakukan feedback negatif terhadap ACTH. Tapi lagi-lagi feedback negatif ini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena penghasil ACTH-nya ini bukan lagi sel pituitari normal, tetapi pituitari yang adenoma. Sehingga ACTH-nya tetap tinggi karena ada tumor. Terus kortisolnya juga tetap tinggi. Jadi pada dependent ACTH itu ACTH-nya tinggi, kortisolnya tinggi. Kalau independent itu ACTH-nya rendah, kortisolnya tinggi. Kemudian ini manifestasi klinisnya ya. Ini semuanya berhubungan dengan fisiologis dari hormon kortisol. Kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, baca saja sendiri. Kemudian tata laksana. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kegawatan krisis krisis adrenal. Nah, pada krisis adrenal itu terjadi insufisiensi adrenal atau kekurangan hormon adrenal. Kalau tadi kan
kelebihan hormon kortisol. Nah, ini kekurangan. Nah, etiologinya itu ada primer, sekunder. Ya, kalau primer perdarahan kelenjar adrenal, terus nekrosis. Kemudian sekunder yang ini, ya. Kemudian penggunaan faktor resikonya, penggunaan resik steroid, sepsis, trauma. Kemudian gejala klinisnya ini ya ada shock, hipotermia, dan lain-lain. Kemudian patofisiologinya itu ada disfungsi adrenal. Nah, pertama kan dia kan intinya kan disfungsi adrenal. Nah, disfungsi adrenal ini hormon yang dikeluarkan adrenal kan ada 3 ya. Nah, tapi yang berpengaruh ini 2, yaitu aldosteron dan kortisol, sehingga dua-duanya rendah karena terjadi disfungsi adrenal. Nah, efek pada kortisol yang pertama itu adalah penurunan enzim pencernaan. Kemudian yang kedua itu penurunan fungsi hepar. Karena kan kortisol ini fungsinya untuk meningkatkan glukosa darah. Nah, karena kortisolnya tinggi maka fungsi hepar menurun dan akhirnya hipoglikemi. Nah, kemudian hal ini dapat mengakibatkan koma dan kematian. Kemudian kalau yang aldosteron, dia kan fungsinya untuk mempertahankan volume darah sama elektrolit. Nah, ketika terjadi gangguan elektrolit, terutama hiperkalemi, maka irama jantung itu akan irregular dan outputnya juga akan menurun, sehingga tekanan darahnya rendah dan memicu terjadinya shock. Kemudian kehilangan air dan natrium lewat urin karena tadi gak ada aldosteron, volume darah akhirnya jadi turun karena aldosteronnya kan dia fungsinya reabsorpsi air. Kemudian bisa memicu shock, kemudian akhirnya koma dan kematian, bisa gitu.